Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024. Firman Tuhan berdasarkan kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 33 dengan perikop Saul ditolak sebagai raja. Dan tema untuk kita renungkan bersama dari firman Tuhan ini adalah melewatkan kesempatan yang baik. Saya akan membacakan secara khusus dalam ayat yang ke-26. Selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membaca selengkapnya dari perikop ini. Dalam ayat yang ke-26 mengatakan, "Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebuah lagu rohani yang terkenal berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Lagu ini sangat familiar di kalangan orang-orang Kristen. Lagu ini dikarang oleh seorang yang bernama Pendeta Wilhelmus Latumahina, yaitu Ketua Umum Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur atau PMKIT. Lagu ini kemudian dipopulerkan oleh seorang penyanyi rohani, Herlin Pirena, pada tahun 2017. Lagu itu begitu syarat makna dan menginspirasi banyak orang. Meskipun liriknya sangat sederhana, tapi maknanya begitu luar biasa. Mengingatkan kita akan hidup yang sementara, dan selagi Tuhan kasih kesempatan ataupun kemampuan, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Antara lain untuk diisi dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat-Nya dimanapun kita berada. Sayang sekali saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa masih banyak orang melewatkan waktu dan kesempatan dengan hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia, dan pada akhirnya merana. Barangkali seperti itulah gambaran kisah hidup Raja Saul yang awalnya dipilih dan diurapi oleh Tuhan melewati Imam Samuel untuk menjadi Raja Israel. Namun kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sungguh-sungguh, tidak dipergunakan sejalan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah ia kehilangan jabatan istimewanya sebagai raja. Sesuai nas hari ini menceritakan bahwa ketika orang Israel berperang dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, salah satunya mereka berhadapan dengan bangsa Amalek. Lalu firman Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk menumpas orang Amalek. Baik laki-laki, baik perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak sampai bayi yang menyusu, bahkan juga segala ternak mereka, semua harus ditumpas habis. Itu firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Namun Saul dan bersama dengan rakyatnya kemudian memilih kambing domba, lembu yang baik dan diselamatkan, tidak ditumpas. Alasan mereka nanti akan diberikan sebagai korban persembahan. Kemudian Saul juga bermurah hati dengan raja orang Amalek yang bernama Raja Agag. Sehingga raja itu dia selamatkan, entah apa alasannya, apakah ada perjanjian atau apa. Dan apa yang dilakukan oleh Saul dan bangsa Israel itu diketahui oleh Tuhan.
ya melewati Imam Samuel, lalu datanglah teguran kepada Saul, dan teguran itu sangat keras ya. Karena Saul lebih takut dan menuruti keinginan rakyatnya daripada menuruti perintah Tuhan. Sehingga melewati nas tadi diceritakan bagaimana Imam Samuel menegur Saul. Dan kemudian secara terus terang mengatakan bahwa jabatan raja atas Israel pada hari ini telah diberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu, katanya dalam ayat 28. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita diingatkan bersama. Hidup ini hanya sementara, kesempatan tidak selalu ada. Karena itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang percaya, maka kesempatan yang ada harus kita pergunakan untuk hidup sesuai titah, sesuai firman, sesuai kehendak, sesuai hukum-hukum Tuhan. Saul sudah melanggar hal itu. Kesempatan yang diberikan kepadanya sebagai Raja Israel ternyata tidak mampu dia jalankan dengan baik sesuai firman Tuhan. Dan karena itu kita melihat betapa singkat masa pemerintahan Raja Saul. Dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa dia memerintah Israel itu hanya 2 tahun, ya, waktu yang sangat singkat. Dan kenapa itu terjadi? Tidak lepas dari beberapa kali dia melanggar perintah Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 mengatakan Saul berumur sekian tahun ketika menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Waktu yang sangat singkat. Ya, dan kemudian dialihkan kepada yang lain yang lebih baik, yang nantinya adalah Daud. Ya. Sebagai orang percaya, maka kita diingatkan berarti nas hari ini, kesempatan yang ada harus kita pergunakan, terutama untuk hidup sesuai titah Tuhan, sesuai firman Tuhan. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Dan selagi Tuhan memberikannya, pergunakan dengan baik. Dalam Efesus 5 ayat 15 sebagai perbandingan, dikatakan pula oleh firman Tuhan kepada kita, pada orang percaya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti apa mempergunakannya? Di sini pun diberi petunjuk. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama-tama harus berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Dalam Galatia 6 ayat 10 juga mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan, waktu dan kesempatan dalam jalani hidup ini. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan kesempatan kehidupan yang diberikan, kiranya kita menjadi berkat untuk semua orang, terutama untuk saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini untuk bisa kami imani dan berlakukan dalam hidup kami. Tolonglah agar setiap waktu dan kesempatan yang masih ada, dengan bimbingan Roh Kudus kami bisa mempergunakannya dengan bijaksana, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami diberkati,
dan kiranya terus bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menaruh harap kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.